Mortir berat Brigade Al-Quds membombardir logistik utama tentara Israel di Sudania pada Senin 29 Januari 2024. Selain itu, penembak jitu Israel juga menjadi target Brigade Al-Quds dengan peluru kendali. Dikutip dari Tribun News pada 30 Januari melansir dalam video di Telegram pada 30 Januari dini hari. Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, melakukan serangan rudal dan artileri ke titik dukungan logistik, posisi militer, dan kendaraan Israel di wilayah Sudania, barat laut kota Gaza. Mereka menyerang titik dukungan utama tentara Israel dengan roket, mortir berat, dan rudal Badr 1. Namun Brigade Al-Quds tidak memberitahu berapa banyak tentara Israel yang ditargetkan di lokasi-lokasi tersebut. Padahal sebelumnya Brigade Al-Quds juga menargetkan penembak jitu tentara Israel dengan peluru kendali. Seperti yang diberitakan Al Jazeera, mereka berhasil menemukan lokasi penembak jitu Israel yang bersembunyi di sebuah rumah di lingkungan Al-Amal sebelah barat kota Khan Younis, selatan Gaza. John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengutuk konferensi pemukim Israel. Ia menyebut bahwa beberapa menteri yang hadir dalam konferensi itu ceroboh, menghasut, dan tidak bertanggung jawab. Dikutip dari Tribun News pada 30 Januari melansir dari Al Jazeera, kutukan itu dikatakan Kirby pada Selasa 30 Januari 2024. Jubir Gedung Putih itu menyatakan kekecewaannya terhadap konferensi pemukim Israel. Kirby menambahkan bahwa pihaknya telah menjelaskan kepada Israel bahwa tidak ada pengurangan di Gaza. Perlu diketahui sekira 1.000 pemukim Israel hadir dalam konferensi yang dilaksanakan pada Minggu 28 Januari kemarin. Terdiri dari 11 menteri kabinet dan 15 anggota Knesset, beberapa di antaranya anggota Partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam konferensi ada sebuah peta yang menunjukkan rencana pembangunan 21 pemukiman ilegal termasuk 6 di Gaza. Perlu diketahui konferensi itu diadakan untuk mendorong migrasi sukarela penduduk Palestina ke tempat lain dan pemukiman Israel kembali ke jalur Gaza. Some of this rhetoric and the language that was attributed to some of these ministers at this event, irresponsible, reckless, incendiary, I'd go so far as to say, and certainly doesn't comport with our strong policy statement, what we have made clear, that there can be no reduction in Gazan territory. What does it say, though, about the persuasive efforts you've made to try to prevent Israel from pursuing these settlements? Look, I wouldn't, you got a couple of ministers in the cabinet using this reckless behavior or conducting this reckless behavior and making these incendiary comments. That doesn't mean that we still don't have an open line of communication with Prime Minister Netanyahu and his cabinet, the war cabinet, and that they haven't been receptive to listening to us and to our messages. These are individual cabinet members. They can speak for themselves and what they said and what they did. It doesn't comport with our view, and we find it reckless. Rentetan roket dari Brigade Al-Qassam menembaki Tel Aviv pada Senin 29 Januari 2024 sore. Dua akibat diantaranya adalah 2 pecahan peluru menghantam kota hingga sirine di beberapa wilayah berbunyi. Dikutip dari Al-Mayadin pada 30 Januari, pengumuman itu disampaikan oleh media militer Al-Qassam. Mereka menyatakan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pendudukan Israel terhadap warga Palestina. Meskipun invasi darat Israel terus berlanjut, media Israel melaporkan serangan roket tersebut menekankan kembalinya operasi serupa. Roket M90 Al-Qassam yang baru mereka buat akhirnya dikeluarkan kembali untuk menyerang Tel Aviv dari wilayah selatan. Sebuah laporan menyatakan bahwa serangan hari Senin tersebut terdiri dari 10 roket yang diluncurkan ke arah
pusat kota pendudukan. Serangan itu pun mengakibatkan sirine berbunyi di beberapa wilayah, antara lain Ben Gurion Airport, Rishon LeZion, Holland, Bat Yam, dan Tel Aviv. Selain itu, ledakan juga terdengar di sekitarnya lantaran 2 pecahan peluru besar menghantam kota. Osama Hamdan menyebut bahwa negara donor terlibat dalam perang genosida. Tak sebatas itu, Hamdan juga menyerukan bahwa UNRWA harus segera membatalkan keputusannya tersebut. Dikutip dari Al-Mayadin pada 30 Januari, kabar itu diungkap Osama Hamdan dalam konferensi pada Senin 29 Januari malam. Sudah selama 48 jam setelah Mahkamah Internasional meminta Israel menghentikan tindakan genosida. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan justru mencatat sejumlah pembantaian yang masih dilakukan oleh pendudukan Israel di Gaza. Itu disebutnya aksi penegasan, di mana musuh bertekad untuk melanjutkan kejahatan. Hamdan menekankan bahwa pembantaian Israel akan menjadi noda rasa malu, bahkan juga bagi mereka yang mendukung dan tidak dapat menghentikan pembantaian itu. Dalam hal krisis UNRWA baru-baru ini, pejabat Hamas mengecam keputusan lembaga tersebut. Hamdan mengingatkan bahwa Direktur UNRWA tidak mengutuk penembakan Israel yang secara langsung menargetkan gudang mereka. Dia juga menunjukkan bahwa penangguhan pendanaan oleh Amerika Serikat dan 8 negara lainnya menegaskan keterlibatan negara-negara itu dalam perang genosida, dan dia meminta UNRWA untuk mengubah keputusannya. IDF menyerang sekolah UNRWA yang berisi pengungsi di distrik Rimal jalur Gaza. Diketahui imbas dari serangan itu setidaknya 10 orang tewas. Dikutip dari Tribun News pada 30 Januari melansir dari Al Jazeera, menyatakan bahwa serangan itu terjadi pada Senin 29 Januari kemarin. Diketahui lokasi itu menjadi lokasi penduduk di bagian barat kota Gaza mengevakuasi diri. Namun sebuah laporan dari Institut Penelitian Perang menyatakan bahwa Israel juga melakukan serangan udara di kota Gaza. Saat ini Israel terus melakukan operasi pembersihan di bagian tengah jalur Gaza dan di sebagian kota Khan Yunis di bagian selatan jalur Gaza. Terbaru, sekolah UNRWA di distrik Rimal menjadi target serangan IDF hingga berimbas 10 orang tewas. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi dalam unggahan di aplikasi Telegram bahwa pasukan khusus Israel membunuh 3 warga Palestina di rumah sakit Ibnu Sina di Jenin, tepi barat. Kemenkes menyatakan bahwa Israel melakukan kejahatan baru di dalam rumah sakit. Pasukan komando Israel disebut menyamar menjadi warga sipil Palestina, membunuh 3 pria bersenjata Palestina di rumah sakit Ibnu Sina di Jenin, tepi barat pada 30 Januari 2024. Dikutip dari Al-Arabiya pada 30 Januari, kabar itu diungkap oleh salah satu sumber dan kronologinya terungkap melalui rekaman CCTV yang tersebar di internet, di mana sekira selusin tentara yang menyamar, 3 diantaranya berpakaian wanita dan 2 lainnya berpakaian seperti staf medis. Mereka semua terlihat berjalan melalui koridor rumah sakit Ibnu Sina dengan senapan serbu. Namun rekaman tersebut tidak dapat diverifikasi dengan cepat oleh sumber utama. Polisi perbatasan Israel memberikan informasi di mana akibat penembakan sebanyak 3 pria bersenjata Palestina tewas. Militer Israel mengidentifikasi salah satu dari mereka sebagai anggota Hamas yang merencanakan serangan yang terinspirasi oleh pembantaian 7 Oktober. Selain itu, 2 yang tewas lainnya diidentifikasi adalah anggota Jihad Islam yang bersekutu dengan Hamas dan kelompok pria bersenjata yang berbasis di Jenin. Dia menyatakan bahwa keduanya terlibat dalam serangan baru-baru ini. Identitas dari setiap individu itu belum dikonfirmasi secara langsung oleh pihak Palestina, namun menurut Radio Voice of Palestine ada kabar 3 warga Palestina meninggal di rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.